ternyata boleh dikatakan bertolak belakang dengan keterangan setelah yang bersangkutan menjadi tersangka. Berikutnya, kami akan menyampaikan keputusan LPSK tentang permohonan Ibu P. Ibu P sudah mengajukan permohonan sejak tanggal 14 Juli. Itu ditandatangani oleh Ibu P sendiri dan juga ada tanda tangan dari pengacaranya. Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada 2 permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Tetapi kedua ini bertanggal berbeda, tetapi nomornya sama. Oleh karena itu kami pada waktu itu barangkali terkesan lambatnya LPSK ini kok tidak memutuskan perlindungan kepada yang bersangkutan. Karena sejak awal memang terjadi kejanggalan-kejanggalan semacam ini. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P sampai akhirnya kita kemudian kan baru 2 kali ketemu dengan Ibu P ya dari LPSK. Nanti Ibu Susi akan menjelaskan karena Ibu Susi termasuk yang bertemu dengan Ibu P pada tanggal 16 kalau tidak keliru. Kemudian yang kedua pihak LPSK bertemu dengan Ibu P beberapa waktu yang lalu dan tetap tidak bisa mendapatkan keterangan apapun dari Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan, tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai dirindung LPSK. Nah, karena sudah sampai pada titik bahwa Barreskrim menghentikan pengusutan terhadap laporan yang diajukan oleh Ibu P dengan tindak pidana pelecehan seksual, ternyata tidak ditemukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu LPSK memutuskan untuk menolak atau menghentikan penelaahan terhadap Ibu P ini karena memang ternyata tidak bisa diberikan perlindungan. Jadi bukan dasarnya karena pelakunya sudah meninggal kemudian SP3 atau apa, bukan, tetapi karena kasus ini sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Ini akan dijelaskan oleh Ibu Susila Ningtyas. Silakan Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Ya, saya akan bacakan keputusan LPSK terkait dengan permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Ibu Putri Chandrawati atau Ibu PC terkait dengan dugaan tindak pidana perbuatan asusila dalam sidang majelis pimpinan LPSK tertanggal 15 Agustus 2022 diputuskan untuk ditolak dan diberikan rekomendasi. Adapun penolakan permohonan didasarkan dengan pertimbangan sesuai dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, sifat keterangan pemohon. Yang satu adalah permohonan perlindungan terhadap Ibu PC pertama kali disampaikan secara lisan oleh suaminya, Bapak Ferdi Sambo, pada tanggal 13 Juli 2022 di kantor Propam kepada petugas LPSK. Esoknya diikuti oleh permohonan perlindungan secara tertulis yang diajukan oleh kuasa hukumnya Hanis dan Hanis Advocates. Kemudian yang kedua, permohonan perlindungan didasarkan dengan laporan polisi nomor LP-B-1630-Romawi 7-SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya atas nama pelapor yakni pemohon dengan terduga pelaku Saudara Nofriansyah Yosua terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual berdasarkan pasal 289 KUHP dan atau pasal 335 KUHP yang dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 dan 9 Juli 2022. Dalam kurung kita terdapat 2 LP yang sama diterbitkan dengan terduga korban adalah Ibu PC. Ibu PC berdasarkan LP tersebut dapat dinyatakan sebagai terduga korban pencabulan. Yang keempat, dalam upaya menggali keterangan dari pemohon, LPSK telah menemui pemohon pada hari Sabtu 16 Juli 2022 dan undangan asesmen psikologis yang dilayangkan sebanyak 3 kali. Asesmen psikologis dilaksanakan pada 9 Agustus 2022 di kediaman pemohon. Yang kelima, dari 2 kesempatan pertemuan dengan pemohon, LPSK tidak memperoleh keterangan tentang sifat penting keterangan dan peristiwa yang melatar belakangi pemohon mengalami trauma. Yang keenam, LP-B-1630-Romawi 7-SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya tentang pencabulan tersebut telah dihentikan proses hukum oleh Barreskrim Polri pada 12 Juli 2022 dan dinyatakan sebagai bagian dari rekayasa perkara pembunuhan Yosua. Yang ketujuh, LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan dengan itikat baik. Yang kedua, yang ini ya, Romawi kedua, tingkat ancaman yang membahayakan pemohon. Dari definisi ancaman dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung sehingga saksi dan atau korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Berdasarkan keterangan yang disampaikan suami pemohon pada pertemuan di kantor Kadif Propam pada 13 Juli 2022, ancaman terhadap pemohon yang dimaksud yaitu adalah pemberitaan media massa. LPSK berpendapat pemberitaan media massa bukan merupakan ancaman karena terhadap pemberitaan terdapat hak jawab sebagai mekanisme untuk menanggapi pemberitaan yang tidak benar. Berikutnya, hasil asesmen tingkat ancaman ini menunjukkan bahwa kondisi dan situasi pemohon saat ini tidak mencerminkan yang bersangkutan dalam situasi yang terancam jiwanya terkait dengan proses pemeriksaan perkara maupun potensi ancaman terkait pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. LPSK berpendapat bahwa tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon dalam kasus yang dilaporkannya. Ketiga, catatan medis dan atau psikologis terhadap pemohon. Pemohon telah menjalani pemeriksaan medis, termasuk ini psikiatri ya, dan psikologis oleh LPSK pada Selasa 9 Agustus 2022. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama, tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria untuk dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Terindikasi memiliki masalah psikologis yang belum dapat dikaitkan sebagai terduga korban kekerasan seksual dan terduga saksi percobaan pembunuhan.
Kemudian tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman dari pelaku kekerasan seksual yang sudah tewas, akan tetapi ditemukan potensi resiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi. Serta ditemukan potensi risiko keberbahayaan dari pihak lain, yaitu situasi yang mengandung kekerasan sekunder dari tayangan media dan atau pihak-pihak yang memberikan tekanan selama proses hukum yang berjalan. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan penelusuran LPSK, pemohon belum pernah melakukan tindak pidana serta belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Demikianlah dasar pertimbangan LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan oleh Ibu Putri Chandrawati. Namun, melihat kondisi pemohon, LPSK merekomendasikan kepada Kapolri, 1. Agar Pusdokes Polri untuk memberikan rehabilitasi medis atau psikiatri kepada pemohon agar pulih situasi mentalnya dan dapat memberikan keterangan dalam proses hukum terkait dengan pembunuhan Yosua yang tengah disidik oleh Barreskrim. Yang kedua, agar Irwasum melakukan pemeriksaan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam upaya menghalang-halangi proses hukum atau obstruction of justice dan terkait penerbitan 2 laporan polisi, yaitu laporan polisi nomor LP-B/B/16310/2022/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 9 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan dan perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan dan atau kekerasan seksual, dan laporan polisi nomor LP-A/7/2022/PKT/Polres Metro Jaksel tertanggal 8 Juli 2022 terkait dugaan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tidak diterbitkannya LP model A terhadap kematian almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sesaat setelah peristiwa. Selain itu, kami berharap agar Kapolri berupaya untuk menentukan langkah-langkah untuk menjamin ketidakberlangsungannya hal yang serupa terjadi dalam kasus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.